Untuk siang hari ini, kita akan saling berdiskusi dan saling belajar tentang kampanye yang selama ini sudah digalakkan oleh pemerintah dengan nama kampanye perang melawan narkotika. Kita akan melihatnya dari sudut pandang bagaimana kampanye ini dapat berpotensi dan mungkin bahkan sudah menjadi pemicu kekerasan pada perempuan, khususnya untuk perempuan-perempuan yang menggunakan narkotika, apapun konteksnya. Kita akan berdiskusi tentang itu bersama-sama. Untuk membahas ini, kita sudah menghadirkan 3 pembicara yang mewakili 3 organisasi. Saya ingin memanggil Mbak Aisyah Humaida untuk memberikan materinya terkait tema kita siang hari ini. Silakan Mbak Aisyah. Tema kali ini mengenai perang melawan narkotika yang berujung pada overkapasitas pemanjaraan, di mana ketika perang melawan narkotika digembar-gemborkan oleh pemerintah, itu berefek pada overkapasitas pemanjaraan. Data per Agustus 2020, overkapasitas pemanjaraan ini mencapai 75%. Ini cukup berkurang karena adanya kebijakan Menkumham yang sempat melakukan program asimilasi, pelepasan WBP dalam rangka untuk mencegah penularan COVID. Nah, kalau kita bicara data per rutan atau per lapas gitu ya, tertinggi kalau Agustus itu dari datanya dari Jenpas, ada Kalimantan Timur yang datanya itu 223% overkapasitasnya itu untuk wilayah timur gitu. Yang kedua ada Riau yang wilayah barat ada 171%, yang kemudian ada DKI Jakarta ada yang 159%. Ini data yang diambil dari laporan Kemenkumham pada tahun 2018 bahwa sebenarnya dari overkapasitas pemenjaraan itu yang paling banyak adalah kasus narkotika. Sebenarnya kalau kita kembali melihat undang-undang narkotika, kenapa narkotika menjadi tindak pidana terbanyak yang memenuhi lapas atau pemenjaraan, sebenarnya itu tidak lepas dari undang-undang narkotika yang sifatnya ataupun coraknya pemenjaraan atau penghukuman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara narkotika, sering kita ngelihat di media-media, paling gampang kita melihatnya misalnya contoh artis paling terbaru adalah Reza Artamevia yang sebelumnya 2016 sudah pernah terkena kasus narkotika, kemudian baru-baru ini terkenal lagi. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa undang-undang narkotika ini memiliki corak yang lain daripada tindak pidana lain, yaitu corak kesehatan. Justru dengan adanya corak kesehatan, seharusnya treatment pemerintah itu berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kalau bicara spesifik mengenai pasal, ada beberapa pasal yang memang mudah sekali untuk menjerat orang. Dalam artian, kalau kita bicara konsep tindak pidana narkotika, seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian harus mendapatkan beban pertanggungjawaban itu kan harusnya ada perbuatan dan ada niat atau kita sebut mens rea. Tapi di 3 pasal ini di narkotika itu tidak mengenal mens rea. Kalau misalnya kita bicara satu-satu tentang pasal 11, bicara bagaimana seseorang yang tanpa hak melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, biasanya kita kenal adalah ganja, itu kena pidana. Tindak pidana narkotika itu mengenal pidana minimum dan pidana maksimum. Nah, pasal 11 itu pidana minimumnya 4 tahun dan paling lamanya 12 tahun untuk yang ayat 1. Kalau kita melihat unsur dalam pasal 11, misalnya kita melihat memiliki, menyimpan, menguasai, itu dalam artian memiliki, menyimpan, atau menguasai, itu bisa saja barang itu bukan punya kita. Punya orang lain, kita dititipkan, kita tanpa tahu, cuman karena itu unsurnya seperti itu dan tidak mengenal niat atau kesengajaan, apapun alasannya, apapun latar belakangnya, itu bisa dipidanakan. 112 sebenarnya sama unsurnya dengan 11, tetapi 112 itu di golongan 1 yang bukan tanaman. Nah, 111 dan 112 ada juga bicara tentang berapa gram barang bukti sabunya, barang bukti ganjanya yang bisa dipidanakan. Kalau cuma di bawah 1 kilo, itu misalnya kurang dari 4 tahun atau paling lama 12 tahun. Tapi kalau udah lebih dari 1 kilo atau 5 batang pohon, itu ancamannya adalah 5 tahun seumur hidup, 5 tahun, paling lama 20 tahun, atau seumur hidup. Dan itu bukan cuma pemenjaraan bentuk penghukumannya, yaitu juga dengan denda. Itu 11 dan 112. Terus kemudian ada 114. Kalau 114 kita mengenalnya dengan misalnya orang sering bilang itu adalah pasal-pasal pengedar. Karena unsurnya itu ada menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Cuman kalau kita lihat menjadi perantara dalam jual beli itu seringkali menjadi hal yang paling gampang untuk menjerat orang. Mungkin kita sering dengar kasus tukang parkir ditangkap cuman karena dia dikasih uang 1 juta terus nganter barang. Itu yang mungkin paling sering kita dengar. Karena sifatnya yang
perantara dalam jual beli yang paling sering terjadi dan kita sering menyebutnya itu kurir. Ini seringkali orang-orang terjerat tindak pidana narkotika menggunakan pasal-pasal ini. Ini adalah 3 pasal yang paling sering dipakai oleh aparat penegak hukum. Ada pasal 128 ayat 1. Itu adalah ketika orang tua atau pecandu yang belum cukup umur tidak melapor, maka dipidana. Jadi problematikanya adalah orang yang megang walaupun bukan punya dia, itu dipidana. Orang yang tahu bahwa anaknya juga pecandu, itu juga dipidana. Pasal 128-nya mungkin ayat 1 memang mengatur ketika ada orang tua atau wali yang tahu anaknya pecandu tidak dilapor, maka dianya kena. Sedangkan anaknya ada jaminan di pasal 128 ayat 3, anaknya yang sedang menjalani rehabilitasi itu punya jaminan untuk tidak dituntut pidana. Tapi kalau kita lihat ke pasal 127 secara khusus, ada fakta bahwa pengguna tidak selalu mendapatkan rehabilitasi. Misalnya, 127 itu narkotika dibedakan beberapa golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Yang paling kita kenal ada di golongan 1, ada sabu, ada ganja gitu ya, koka, dan segala macamnya. Kalau golongan 1 itu maksimalnya 4 tahun. Golongan 2 itu ada 2 tahun, golongan 3 ada 1 tahun. Tapi apakah 127 itu selain mengatur pemidanaan, yang tadi saya sebutkan pasal-pasal minimumnya ketika dia di penjara, juga mengenal rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kondisi pasalnya yang sangat berbau dengan penghukuman, ada kelompok-kelompok lain yang memang rentan sekali untuk terjaring dalam tindak pidana narkotika ini, yaitu perempuan. Di lingkungan hukum kita yang cukup maskulin dan budaya kita yang patriarkis, seringkali melupakan ini. Secara jumlah memang lebih kecil daripada laki-laki, tetapi secara laju kenaikan itu jauh lebih meningkat daripada laki-laki. Kenapa perempuan gampang sekali terjerat tindak pidana narkotika? Kalau kita bicara bagaimana lingkungan kita terbentuk dan patriarki dan sebelumnya, kita tahu posisi perempuan bahwa perempuan itu terkenal dengan subordinitasnya. Perempuan itu gampang sekali dalam kondisi relasi kuasa dia yang lebih rendah. Itu kenapa dengan pasal-pasal yang pemidaan seperti itu, yang tidak mengenal mens rea, tidak mengenal niat, yang tidak mengenal ketidaksengajaan, itu gampang sekali menjerat perempuan. Dengan kondisi hukum kita yang seperti itu, ada banyak faktor sebenarnya yang memposisikan perempuan kenapa sekali mudah terlibat tindak pidana narkotika, dan apa diskriminasi yang dialami perempuan ketika perempuan terkena tindak pidana narkotika. Pertama, yang tidak paling didengarkan oleh undang-undang narkotika adalah diskriminasi aksesibilitas. Karena kita selalu melihat narkotika lekat dengan laki-laki, lupa bahwa perempuan yang juga pengguna itu seharusnya punya aksesibilitas. Di antara semua lapas perempuan yang punya soal akses rehabilitasi narkotika perempuan itu cuma ada di Pondok Bambu. Itu satu di antara sekian yang lain. Terus yang kedua, ada juga faktor ekonomi. Seringkali menjadi iming-imingan perempuan terlibat tindak pidana narkotika. Enggak semua perempuan punya kesempatan bekerja di sektor formal. Ada banyak perempuan di sektor informal tanpa jaminan, tanpa apapun, tanggungannya banyak, dia tidak punya jaminan. Ketika mendapat iming-imingan yang dia tidak tahu apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan, misalnya disuruh nganter tas yang di dalamnya ada narkotikanya, ternyata itu mudah sekali terbujuk rayuan. Nah, yang kedua ada faktor pendidikan. Bagaimanapun juga, pendidikan rendah, ekonomi rendah, itu cukup ada korelasinya dengan pendidikan yang rendah. Apalagi kita ngelihat bahwa pendidikan di kita itu biayanya sangat mahal dan semua orang nggak punya kesempatan. Terus yang keempat, itu ada faktor ras. Rasisme itu sangat berdampak dalam tindak pidana narkotika. Ada banyak perempuan-perempuan kulit hitam yang memang diberdayakan untuk menjadi kurir narkotika. Seperti yang tadi saya sebutkan di pasal 14, ada perantara dalam jual beli. Biasanya disitulah perempuan-perempuan ini terjaring dalam jerat lingkar sindikat. Terus yang kelima, ada trauma kekerasan. Jadi dalam satu kasus, ada seorang peneliti gender gitu, dia bilang trauma kekerasan perempuan itu membekas pada perempuan dan berefek panjang sehingga dia akan melakukan suatu apapun yang membuat dia bertahan atau membuat dia ngerasa aman. Dan kadang narkotika itu jadi jalan keluarnya, dia sebagai pengguna. Terus yang kedua, karena lingkar sindikat dan pasar gelap dan segala macam orang yang pengedar yang main di belakangnya itu sering kali menggunakan perempuan dengan trauma kekerasan ini karena dia mudah sekali misalkan dijanjikan hidup yang lebih baik dan segala macamnya, itu seringkali dijerat untuk masuk dalam lingkar sindikat narkotika. Halo, selamat siang semuanya. Sebelum kita bicara tentang dekriminalisasi, kita akan melihat hasil penelitian perempuan bersuara yang dilakukan di 2016 kepada 700 responden pengguna nafsa suntik waktu itu. Jadi, dari 700 responden itu 45% perempuan mengaku memiliki pengalaman penangkapan oleh polisi. Kasusnya beragam ya, dari ditangkap karena pemilikan narkotika untuk penggunaan sendiri, menjadi perantara, dan tindak pidana lainnya.
antara perempuan yang tertangkap itu 93% diantaranya berkaitan dengan nafsa. Jadi banyak teman-teman yang tertangkap itu karena memang kasusnya nafsa secara tidak langsung maupun langsung. Dari 700 responden tersebut mengakui bahwa rata penangkapan sampai waktu pengumpulan data penelitian tersebut mereka bisa 3 kali sampai maksimal 3 kali pernah ditangkap sama polisi. 14% perempuan pernah dipenjara, yaitu kasusnya beragam. Ada yang ditahan karena kepemilikan narkotika untuk digunakan sendiri, ada juga yang menjadi perantara, ada yang langsung menjual memang dari hasil penelitian perempuan bersuara tersebut. Jadi 42% diantaranya itu pernah menggunakan nafsa suntik di penjara atau di rumah tahanan. Jadi kalau kita bicara tentang dekriminalisasi, kita pahami dulu kenapa harus dekriminalisasi. Dari hasil penelitian juga, dari 700 responden tersebut mengalami pelecehan dan juga kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh kepolisian. 87% perempuan mengalami pemerasan oleh polisian. Kekerasan yang mereka dapatkan itu beragam, ada berupa pemerasan dan juga pelecehan yang dilakukan pada saat proses penggeledahan tubuh, kekerasan, pemukulan, itu masih sering terjadi kepada teman-teman perempuan pengguna nafsa yang tertangkap oleh polisi. Kalau kita bicara perang melawan narkotika, masihkah relevan gitu ya? Banyak perempuan yang ditangkap, seperti dijelaskan oleh Aisyah sebelumnya, bahwa mereka terjebak di sindikat peredaran gelap narkotika itu banyak yang menjadi diperdaya gitu kan, disayang-sayang, diiming-imingin kehidupan yang baik, akhirnya harus ditangkap dan nyawanya melayang di tangan negara. Jadi kalau kita bicara tentang narkotika, kita bicara tentang penangkapan, kita harus lihat bahwa saat ini banyak teman-teman yang ditangkap itu justru penggunanya, bukan lagi pengedarnya atau hanya yang patungan beli untuk pakai sendiri gitu kan. Mereka beli, mereka bantu teman, akhirnya ketangkep dengan pasal yang cukup tinggi, 114-nya yang naik, akhirnya minimal 6 tahun, 5 tahun di penjara. Ini adalah beberapa kegiatan kami di Aksi Keadilan, mencoba menyuarakan hak dari perempuan pengguna nafsa, bahwa penggunaan narkotika kan menjadi penyebab seseorang harus mendapatkan kekerasan. Penggunaan narkotika bukan suatu alasan seseorang perempuan pengguna narkotika untuk mendapatkan kekerasan, pemerasan, pelecehan, dan lain sebagainya. Karena mereka adalah manusia sama seperti perempuan lainnya yang juga mempunyai hak yang sama. Oke, terima kasih banyak Mbak Rosma atas gambaran singkatnya tentang kegiatan selama ini dan bagaimana situasi di lapangan ya. Saya ingin mengundang Mbak Kiki. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Siang ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman PKBI Jawa Tengah selama kurang lebih 9 bulan melakukan pendampingan di Lapas Perempuan Semarang atau biasa lebih dikenal dengan LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang terletak di Bulu Kota Semarang. Tujuan dari program pendampingan kami ini adalah penguatan warga binaan pemasyarakatan, lapas perempuan untuk masa depan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan intervensi pada 3 target group, yakni WBP atau warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, kemudian keluarga WBP dan petugas LPP. Ini adalah pendampingan sesi diskusi ya, diskusi bulanan atau sharing ya, yang kami lakukan bersama WBP sebelum COVID ya, karena setelah COVID kami melakukannya secara virtual. Untuk pemenuhan hak dasar WBP, yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam proses pembinaan di LPP ya, sistem yang dianut hari ini bukan lagi sistem pembicaraan, namun sistem pemasyarakatan yang dia mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana, khususnya dalam konteks ini adalah hak narapidana perempuan. Ini adalah salah satu kegiatan pemenuhan hak dasar bagi WBP yang PKBI Jateng lakukan selama pendampingan, yaitu pendistribusian menstrual kits berupa pembalut dan peralatan mandi bagi WBP yang membutuhkan. Kenapa itu kami lakukan? Karena ternyata kebutuhan personal hygiene di dalam LPP tidak disediakan secara cuma-cuma, melainkan harus membeli sendiri di koperasi yang ada di LPP. Padahal tidak semua warga binaan mampu membeli, terutama warga binaan yang selama ini tidak mendapatkan kunjungan dan support dari keluarga. Upaya pemenuhan hak dasar berikutnya adalah menyediakan layanan pap smear dan konseling bagi WBP. Nah, WBP rentan sekali mengalami masalah
kesehatan reproduksi. Karena kondisi sarana prasarana dan sanitasi yang kurang memadai di LPP memperparah kondisi kesehatan reproduksi warga binaan pemasyarakatan perempuan di sana. Dari hasil pap smear yang kami lakukan, yang PKBI lakukan, sebagian besar warga binaan mengalami peradangan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian selain layanan pap smear, ya, kami juga melakukan layanan konseling untuk kesehatan mentalnya dengan rujukan psikolog profesional, karena selama ini tidak mendapatkan pendampingan psikologis. Padahal seperti yang kita tahu ya, bahwa pendampingan psikologis sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan di LPP. Selain mengupayakan pemenuhan hak dasar untuk WBP, PKBI Jateng juga melakukan pembangunan kapasitas WBP melalui diskusi, serial, dan pelatihan. Ya. Pelatihannya ada 4, ada pelatihan HKSR, ada pelatihan GBV, kemudian pelatihan kesehatan mental, kemudian pelatihan PE atau peer educator. Nah, peserta pelatihan ini merupakan WBP terpilih yang nantinya akan menjadi peer educator ataupun peer counselor, yaitu WBP potensial yang nantinya akan menjadi kepanjangan tangan dari program ini untuk memberikan edukasi, konseling kepada teman sebaya sesama warga binaan. Target grup berikutnya selain WBP adalah keluarga WBP. Pendampingan terhadap keluarga penting dilakukan agar keluarga dan masyarakat memiliki sikap positif dan menerima warga binaan ketika bebas dan kembali ke masyarakat. Untuk penguatan keluarga, kegiatan yang kami lakukan adalah diskusi serial dan sosialisasi, kemudian home visit atau kunjungan ke rumah WBP, kemudian pembentukan forum keluarga peduli untuk menguatkan dukungan antar keluarga WBP. Harapannya forum keluarga ini nantinya akan diakui dan didukung oleh LPP atau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Kenapa? Karena dukungan terhadap keluarga WBP akan sangat membantu menguatkan mereka menghadapi stigma dan stereotip yang selama ini diterima sebagai keluarga narapidana. Karena dari keluarga yang kami dampingi selama ini, sebagian mengaku tidak hanya kehilangan materi, tetapi juga kehilangan dukungan moral dari teman maupun kerabat dekatnya. Dalam rangka membantu WBP dan keluarga mempersiapkan pasca bebas, PKBI Jateng juga mengadakan sosialisasi berupa sosialisasi pap smear dan sosialisasi kesehatan mental dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, sosialisasi pap smear dilakukan untuk memberikan edukasi pada seluruh warga binaan tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim oleh dokter spesialis obsgin, karena selama ini ternyata tidak semua WBP mau mengakses layanan pap smear gratis yang kami berikan untuk memastikan kesehatan reproduksinya. Nah, sedangkan untuk sosialisasi kesehatan mental, pesertanya tidak hanya WBP, tetapi kami juga mengundang dan menghadirkan keluarga WBP dari rumah masing-masing secara virtual via Zoom. Seorang psikolog kami undang sebagai narasumber untuk membantu WBP dan keluarga menemukan jalan keluar dari permasalahan mental yang mungkin dialami keluarga maupun WBP. Target grup yang mendapatkan intervensi kami berikutnya adalah petugas LPP. Dari asesmen diketahui bahwa ternyata pengetahuan dan keterampilan petugas terkait HKSR maupun GBV ternyata masih kurang. Sehingga pelatihan HKSR, GBV, dan kesehatan mental bagi petugas menjadi bagian penting dari program ini, dari proses pendampingan ini, untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan petugas tentang pemenuhan HKSR, pencegahan GBV, dan pendampingan psikologis agar LPP peduli dan nantinya mau memfasilitasi program dukungan kesehatan dan psikologis bagi WBP. Sebagai upaya kami untuk membantu mencegah virus corona masuk LPP, sejak awal pandemi, program TAF PKBI Jateng telah mendistribusikan hygiene kits berupa sabun cuci tangan, kemudian masker, vitamin, dan media edukasi berupa flyer COVID yang dibagikan kepada setiap WBP dan petugas, kemudian poster cara mencuci tangan yang ditempel di setiap kamar, dan kemudian banner MMT yang diletakkan di tempat strategis agar seluruh penghuni LPP memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Puji syukur alhamdulillah sampai hari ini LPP Semarang masih menjadi salah satu lapas yang masih steril dari paparan virus corona. Nah, semua kegiatan kami tersebut terangkum dalam program TAF. Kami beri nama TAF Take Action, singkatan dari Take Action for Future, yakni sebuah program penguatan warga binaan lapas perempuan agar memiliki status kesehatan yang baik, bebas dari kekerasan, dan mampu mempersiapkan diri kembali ke masyarakat untuk menyongsong masa depan yang lebih indah tentunya. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Iya, ini kita sudah masuk sesi diskusi, jadi dinyalakan saja. Saya ingin mengundang Mas Hafidho. Sepertinya Mbak ya, mohon maaf. Saya ingin mengundang beliau untuk tadi sempat mengangkat tangan, mungkin ingin merespon. Silakan.
Saya ingin bertanya soal edukasi nih buat masyarakat. Ini kan kebanyakan selama yang saya pelajari selalu war on drugs. Kebanyakan dapat stigma dari masyarakat. Menurut Mbak-Mbak ini gimana cara mengedukasi orang-orang sekitar kita tentang untuk menghilangkan berbagai stigma yang ada kayak gitu? Jadi pertanyaan Mbak Hafido adalah terkait bagaimana sih stigma masyarakat terhadap para pengguna narkotika ketika mereka menggunakan, ketika mereka masuk menjadi WBP, ketika mereka sudah bebas. Itu kan banyak sekali stigma yang muncul dan tumbuh dengan suburnya. Bagaimana kita, masyarakat, bisa memberikan edukasi ya, seperti yang tadi Mbak Hafido bilang, terkait agar masyarakat itu bisa lebih merangkul. Sebenarnya kan selama ini kenapa masyarakat stigmanya bisa kuat gitu. Jargon-jargon yang dipakai sama pemerintah kita di war on drugs itu juga kan luar biasa gitu. Sekali Anda menggunakan narkotika, maka hidup Anda akan berantakan. Dan di undang-undang juga sudah punitif sekali gitu kan, seperti yang dijelaskan sama Mbak Aisyah sebelumnya bahwa ada pasal mengetahui tidak melapor bagi seseorang yang mengetahui ada tindak pidana narkotika dan tidak melaporkan dia kena pidana. Semuanya serba pemenjaraan gitu kan. Bagaimana supaya masyarakat tidak diskriminasi, ya seharusnya juga kita kasih pemahaman bahwa pengguna nafsa juga manusia yang perlu diperlakukan seperti manusia lainnya, bahwa mereka juga punya hak-hak yang sama. Sekarang mau kerja harus ada surat bebas narkotika, mau kuliah harus ada surat bebas narkotika gitu kan. Sekarang untuk bebas narkotika ya udah pas tesnya ya mungkin nggak aja tidak menggunakan narkotika. Tapi di dalamnya ketika memang di kampusnya apakah dijamin bahwa di dalam kampus itu tidak ada narkotikanya? Terus ketika seseorang menggunakan narkotika apakah mereka juga akan menjadi seseorang yang jahat gitu kan? Kan tidak juga gitu. Banyak kita lihat banyak beberapa artis yang memang bisa berdaya, bisa menghibur orang lain, bisa melakukan sesuatu yang baik gitu kan, tapi akhirnya ketika berhadapan dengan hukum gitu semuanya harus hancur gitu. Ini menarik sih Mbak Rosma. Saya ingin menanggapi sedikit. Ini menarik sekali karena tadi Mbak Rosma sempat menyampaikan soal bagaimana hukum itu seperti agak membingungkan untuk menangani kasus narkotika ini. Nah, dari sudut pandang lembaga bantuan hukum nih Mbak Aisyah, bagaimana sih sebenarnya kerja hukum selama ini gitu? Saya mau menjawab termasuk mungkin sekaligus menanggapi Q&A yang dari Mas Egbert ya di grup di kolom Q&A ditanya soal kesengajaan. Kalau kita bicara latar belakang tujuan undang-undang narkotika dan tadi udah disebutkan sama penanyanya war on drugs gitu. War on drugs yang dicanangkan pemerintah itu sekaligus menutup mata pemerintah untuk melihat bahwa ada persoalan yang saling berkaitan di tindak pidana narkotika. Pemerintah dengan war on drugs, pemerintah menutup mata juga apapun yang terlibat tindak pidana narkotika, apapun bentuknya, mau pengguna, mau pengedar, mau kurir, mau diapain, itu sama treatmentnya, yaitu hukuman. Dengan perspektifnya pemerintah yang seperti itu juga kalau kita bicara di konsep pidana, pertanggungjawaban pidana itu kan ada dua. Pertanggungjawaban mutlak itu kita sebut strict liability. Kalau misalnya pertanggungjawaban pengganti kita sebut vicarious liability. Nah, kebetulan kalau yang di narkotika ini tanggung jawab mutlak. Nah, tanggung jawab mutlak kalau kamu ketahuan megang tanpa ada niat apapun, tanpa ada kesengajaan, atau tanpa ada kesalahan, kesalahan itu mau 3 hal, sengaja, lalai gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan, tidak peduli siapapun subjeknya, ketahuan megang narkotika, apapun yang berhubungan dengan aktivitas narkotika, langsung dikenai hukuman gitu. Ini tidak lepas dari tujuan pemerintah yang bilang untuk menyelamatkan bangsa, melindungi bangsa. Itu karena jargon itu semuanya akhirnya tertutup dengan kampanye buta pemerintah. Kita kalau bicara hukum secara spesifik kan hukum juga ada punya muatan politik. Ketika pemerintah punya muatan buat ini dan ada asas hukum yang bisa mengakomodir sekalipun itu nggak cocok gitu ya, nggak cocok untuk diterapkan dengan undang-undang narkotika yang coraknya kesehatan, ada pengguna di dalamnya dan pemerintah selalu memposisikan narkotika itu semuanya adalah pengedar. Dia lupa ada pengguna, ada lupa ada kelompok rentan yang mudah sekali dieksploitasi sehingga wacana itu datang. Dan sebenarnya kalau kita bicara stigma itu tidak hanya melekat pada orang yang langsung berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang misalnya pengguna atau mereka yang jadi kurir, tapi sebenarnya juga menimpa sama keluarganya juga kena stigma dan segala macamnya. Karena kampanye pemerintah itu lebih lekat ke masyarakat terkait war on drugs-nya daripada fakta yang terjadi di balik narkotika, sehingga karena lebih dekat kampanyenya daripada faktanya, masyarakat juga nggak tahu sebenarnya ada permasalahan apa di narkotika ini. Pokoknya apapun yang berhubungan narkotika itu salah. Pemerintah bukan nggak punya base fakta, pemerintah menutup mata,
menutup mata untuk melihat kondisi itu. Kalau kita bicara fakta, seharusnya pemerintah gampang banget buat akses gitu ya. Benar sekali ya, memang kalau kita ngomongin stigma, itu tidak hanya untuk WBP-nya ya, seperti disinggung Mbak Aisyah tadi, stigma itu juga melekat pada keluarga. Itulah kenapa kemudian PKPI Jateng juga mengadvokasi keluarga, memberikan intervensi kepada keluarga. Karena sebenarnya stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan itu memang sudah melekat secara langsung pada WBP-nya juga kepada keluarganya. Bahkan pendampingan mental pun itu juga kami lakukan terhadap keluarga. Karena di masyarakat ketika mereka sebenarnya sudah ketiban tangga gitu kan ya, ketiban berkali-kali, jadi sudah kehilangan istri mungkin atau anak mungkin atau ibu. Nah, dan di luar, di masyarakat luar, ternyata mereka juga mendapatkan stigma bahwa mereka adalah keluarga narapidana, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kemudian menjaga jarak ya, bukannya mensupport keluarga narapidana, tapi justru sebaliknya. Salah satu keluarga yang kemudian membutuhkan pendampingan secara mental karena dia sangat terpuruk ya. Kami memberikan pendampingan karena dia merasa bahwa masyarakat teman dan kerabat ya sudah sangat menghindar gitu, sehingga dia juga malu untuk melakukan aktivitas sosialnya. Nah, dan itu karena sudah sangat mempengaruhi aktivitas sosialnya, akhirnya dia membutuhkan dukungan, dan dia sangat bersyukur sekali karena ada dukungan dari keluarga-keluarga lain yang memiliki masalah yang sama ya. Dia juga termotivasi untuk menjadi lebih positif lagi. Kalau kita melihat Undang-Undang 35 sih sebenarnya sudah humanis gitu. Undang-undangnya sudah humanis, tapi penerapan di lapangannya itu yang mengedepankan ya udahlah, ngapain repot-repot masukin orang ke rehabilitasi, mendingan masukin ke penjara aja, dan akhirnya di situ banyak terjadi pemerasan, intimidasi, yang akhirnya menjadi korban adalah pengguna nafsanya sendiri. Ya, lapas itu kan kalau dari hulu ke hilir itu kan ya, lapas itu kan yang terakhir gitu kan, hanya penampungan gitu. Tapi akhirnya lapas jadi beban terberat dari penangkapan ini gitu. Akhirnya kan lapas lagi, penjara penuh. Tapi seharusnya kan itu kalau dilihat lagi, kenapa polisi nangkepin pengguna nafsa kalau misalnya memang barang bukti di bawah gramatur, ya udahlah keluarin aja, masukin rehab aja lah sebaiknya gitu kan, daripada di penjara. Jadi akhirnya semua menumpuk di lapas, banyak biaya yang kebuang di situ, gitu. Biaya negara untuk di lapas. Kalau gitu saya ingin memanggil Mbak Lika Veronica nih untuk dinyalakan audionya. Silakan Mbak Lika. Terima kasih Kak Aisyah dan semua narasumber, menarik sekali. Tapi yang menjadi pertanyaanku adalah sebenarnya bagaimana mekanisme pelaporan bagi perempuan yang mendapatkan diskriminasi saat proses penangkapan. Tadi Kak Rosma juga sudah menjelaskan bahwa ada paralegal dan juga beberapa LSM yang hadir di tengah masyarakat. Tapi bagaimana sih kalau ini khusus perempuan Kak? Terima kasih. Sebenarnya kalau pelaporan, kalau bilang kita tingkat penangkapan, itu kan ada kepolisian. Di kepolisian ada lembaga pengawasan, kita bisa melapor ke situ. Tapi kita kalau bicara kepolisian hari ini, faktanya tidak semua hal yang mengkritik anak buah mereka itu didengarkan. Biasanya yang kita jadikan poin saat ada pelecehan, saat penangkapan, itu kita sampaikan di ruang proses persidangan, karena itu lebih bisa kita andalkan daripada kita melapor ke bagian pengawasan kepolisian. Sejauh ini yang kita lakukan itu menjadi satu-satunya pintu yang biasa kita lakukan untuk ketika terjadi ada proses penyiksaan atau kekerasan saat melakukan proses penangkapan. Mungkin seperti itu jawabannya. Kalau dari Mbak Rosma sepertinya ingin berkomentar. Kalau kita bicara diskriminasi yang seperti apa ya? Kalau misalnya mengacu kepolisian, kalau kita mau melaporkan suatu tindak pidana, kita kan harus disertai 2 alat bukti dan 3 saksi. Nah, permasalahannya adalah ketika terjadi pemerasan, terjadi pemukulan, gitu kan, ada nggak saksi yang melihat, gitu, mau nggak menjadi saksi di situ? Terus korbannya bisa nggak mengurai
fakta itu. Kalau misalnya kita ditangkap polisi karena kasus narkotika, terus kita ditangkap, kita ditahan di situ, terus kita dipukulin, terus kita ngadu ke propam. Selama kita masih ada di wilayah situ gitu, kadang-kadang teman-teman juga nggak berani untuk bilang bahwa ini saya dipukulin sama penyidik gitu kan. Mereka juga selama masih berada di situ tidak di ruang aman, tidak berani untuk mengungkapkan semua itu. Paling nanti kalau udah di penjara atau sudah keluar dari situ, baru berani bicara bahwa saya dipukulin. Sama seperti Aisyah, kami di Aksi Keadilan juga melakukan yang sama untuk mengungkap semua ketidakadilan itu ya lewat sidang. Ada satu pertanyaan dari Sabrina terkait apa saja sih bentuk kerentanan narapidana perempuan itu selama ini yang teman-teman tahu? Untuk narapidana perempuan ya, terutama seperti yang saya sampaikan di presentasi awal tadi, mereka sangat rentan terkait dengan kesehatan reproduksinya, terutama selain dengan kekerasan berbasis gendernya ya. Karena kondisi sarana dan prasarana di lapas ya, saya kira hampir semua lapas ya memang memprihatinkan gitu ya. Kemudian sanitasinya. Banyak dari teman-teman di lapas itu ketika kami konseling untuk pap smear, mereka cerita bahwa mungkin karena persoalan air yang buruk, persoalan sanitasi yang buruk itu kemudian berdampak pada reproduksi mereka. Jadi ada ruam-ruam, ada ya banyak hal. Kemudian teman-teman juga kadang menggunakan terkait dengan kebersihan personalnya juga mungkin ya, itu juga menyebabkan kerentanan sesungguhnya. Belum lagi teman-teman yang memang ada yang ODA ya, yang HIV/AIDS seperti itu, mereka juga sangat rentan. Itulah kenapa sebenarnya pelayanan kesehatan reproduksi itu sangat penting sesungguhnya ya, khususnya untuk narapidana perempuan. Tapi sayangnya itu tadi memang tidak ada anggaran yang disiapkan ya, jangankan untuk layanan kesehatannya, layanan kesehatan reproduksinya, untuk kebutuhan personalnya seperti pembalut saja itu tidak ada anggaran yang memang untuk warga binaan. Belum lagi untuk peralatan mandi, kebersihannya itu juga tidak disediakan, sehingga yang terjadi ya memang teman-teman menjadi lebih rentan lagi ketika mereka berada di dalam LPP. Nah, sebenarnya Mbak Kiki ini juga sudah sedikit menyentuh tentang bagaimana realisasi hak atas kesehatannya para narapidana ini. Tapi saya akan lanjut dulu ke Mbak Rosma. Gimana tuh Mbak soal kerentanannya tuh? Bentuk-bentuknya apa aja sih dan realisasinya gimana dari segi pemenuhan hak ini? Perempuan pengguna nafsa itu kan rentan mendapatkan stigma berlapis ya, apalagi ketika di penjara. Kita nggak usah ngomongin penjara gitu. Kalau kita melihat perempuan merokok sama laki-laki merokok, orang pasti akan menganggapnya ini pasti perempuan murahan, gitu kan. Ketika perempuan menggunakan narkotika saja, tidak di penjara, gitu kan, baru menggunakan narkotika, stigmanya sudah kelihatan gitu. Ketika laki-laki menggunakan narkotika itu akan lebih diaminin gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, pantas lah kalau laki-laki nakal gitu kan. Tapi berbeda ketika perempuan yang menggunakan narkotika gitu kan. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka rentan mendapatkan pelecehan, mereka rentan mendapatkan kekerasan, mereka kehilangan hak asuh anak, mereka juga di dalam lapas sendiri gitu, seperti diceritakan oleh Mbak Kiki tadi gitu kan. Di dalam lapas sendiri hak-haknya banyak yang nggak didapatkan gitu. Sementara ketika seseorang ditahan itu kan hanya hak kebebasannya yang dibatasi gitu, hak kebebasan dia yang dibatasi, tapi hak-hak lainnya tidak boleh diabaikan gitu. Hak-hak lainnya harus diberikan gitu, hak atas kesehatan gitu kan. Bagaimana perempuan pengguna nafsa itu rentan dengan, terutama pengguna nafsa suntik gitu, rentan dengan HIV dan hepatitis C gitu. Bagaimana akses obatnya, bagaimana akses untuk konseling kesehatan mereka, cek CD4 dan lain sebagainya, apakah itu sudah didapatkan gitu. Jadi kalau bicara tentang kerentanan yang dialami perempuan pengguna nafsa gitu, itu berlapis gitu. Apa sih yang membedakan dengan perempuan yang bukan pengguna nafsa di penjara? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya kurang lebihnya gitu. Apa sih yang bikin beda perempuan pengguna nafsa sama perempuan yang bukan perempuan pengguna nafsa gitu kan? Mungkin mereka juga sama-sama mendapatkan kekerasan gitu. Ada juga beberapa yang memang mendapatkan pelecehan misalnya. Tapi hak-hak kesehatan yang lainnya yang juga harus diperhatikan, bahwa teman-teman pengguna nafsa itu mendapatkan rehabilitasi gitu. Itu diabaikan gitu. Bagaimana kesehatan mental dia, bagaimana pengaruh narkotika terhadap kesehatan reproduksinya. Jangankan hal itu
gitu. Untuk akses pembalut aja masih sulit gitu. Banyak hal-hal dari teman-teman yang diabaikan. Akhirnya banyak teman-teman yang sakit di dalam lapas gitu, akhirnya meninggal di dalam lapas. Itu yang sering terjadi, yang sering dihadapi oleh perempuan pengguna nafsa selama ini. Melanjutkan pertanyaannya ke Mbak Aisyah nih, dari teman-teman LPAM sendiri terkait bentuk-bentuk rentanannya juga realisasinya. Nah, ini sekaligus saya masuk ke pertanyaan ketiga dari Mbak Sabrina, yang nanti saya juga akan lanjutkan ke kawan-kawan pembicara lainnya, terkait selain kerentanan dan bagaimana realisasi pemenuhan hak ini. Kita kalau bicara perempuan, yang fakta di lapangannya itu pintu masuknya itu memang relasi kuasa. Apalagi sebelum disebutin sebelumnya bahwa apalagi undang-undang narkotika pakainya tanpa ada kesalahan ya, tidak ada kesengajaan, tidak ada kelalaian di dalamnya. Itu tentang relasi kuasa. Terus kalau kita ngelihat lagi perempuan yang seperti apa sih yang terlibat gitu. Pertama, kalau misalnya kita ngelihat kasus paling real yang memang sedang kami kampanyekan itu kasusnya Mary Utami. Mary Utami punya catatan kekerasan dengan suaminya. Kemudian Mary Utami ketemu laki-laki lain, seorang pebisnis yang dekat sama anak-anak Mary, yang kemudian dia menjanjikan kehidupan lebih baik terhadap Mary. Jadi perempuan punya kekerasan, terus ada orang yang datang dengan janji seperti itu. Terus Mary diajak berliburlah ke luar negeri. Di luar negeri tiba-tiba suaminya bilang, saya harus balik ke Jakarta untuk ngurusin bisnis, besok bawa tas ini. Mary nggak pernah tahu itu tas apa, dan karena sudah kondisinya dia punya catatan kekerasan, si Mary ini punya ketergantungan secara emosional dan finansial terhadap pasangannya. Nah, kondisi ini sebenarnya bikin dia susah lepas. Yang kedua, secara psikologis bikin Mary tidak bisa bertanya kepada pasangannya ketika tas apa yang harus dibawa. Bahkan dia nggak bisa ngebongkar. Dia cuma bilang bawa ke Jakarta, nanti akan dijemput. Sampai bandara, tas itu hilang. Dia datang ke bagian pengumuman untuk cari barang hilang. Di situ ternyata tasnya dia dibongkar, udah ada narkotika di dalamnya. Mary disiksa. Mary itu disiksa pakai senjata laser. Jadi tahu ya, kalau mata kebuka terus kena sinar terang gitu, dipaksa dia untuk ngaku. Karena dia udah nggak siap dengan siksaan, dia bikin pernyataan kalau memang itu punya dia. Pernyataan ini dijadikan pembuktian di persidangan. Jadi berlapisnya adalah dia dari pasangan, di tingkat penangkapan dan penahanan dia kena polisi dengan siksaan. Di kejaksaan kan juga diwawancara, kalau kita bahasanya di berita acara kan ya, ditanya sama kejaksaan, tapi isinya pasti tidak kurang lebih dari yang sudah ada di kepolisian. Itu. Terus kembali lagi ke tingkat persidangan. Nah, Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Tapi Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya cukup progresif, tapi nggak semua hakim menganut ini. Selain dari kasus Mary, saya juga pernah mendampingi kasus perempuan. Di waktu itu kami sempat berdebat ketika dia perempuan, tolong dipahami bahwa tolong menggunakan keadilan gender, dilihat gendernya dia, dilihat relasinya dan segala macamnya. Waktu itu kami berharap ketika terpidananya perempuan dan hakim didominasi oleh 2 hakim perempuan, 1 laki-laki, hakim 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, kami berharap hakim punya kepekaan untuk membicarakan sesama perempuan dan perempuan gitu ya. Oh, ini ternyata dia yang kasus yang di Tangerang ini, ya kasus yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, dia adalah korban kekerasan seksual di rumahnya, dia tidak merasa aman dari pamannya, dia keluar dari rumahnya, dia kerja serabutan, dia punya hutang, dia nggak tahu harus kerja apa. Ada orang menjanjikan dia, kalau kamu jual narkotika, kamu akan dapat uang. Dia nggak pernah paham konsekuensinya, kalau ternyata narkotika itu gampang, dan yang yakinin buat dia jual narkotika dapat uang, itu adalah pasangannya. Jadi, kelihatan kan kerentanan berlapisnya dia. Nah, ternyata benar, pasangannya ini memang udah incaran polisi lama. Jadi ketika dia ditangkap dan narkotika itu punya dia, polisi nanya berkali-kali, ini punya pasanganmu atau bukan? Tapi karena dia ngaku punya dia, ya udah sampailah ke persidangan. Di persidangan, hakim bukan sibuk untuk mencari bagaimana dia terlibat tindak pidana narkotika yang mungkin akan mengurangi atau memberikan pertimbangan hukum yang meringankan dia. Tapi hakim malah lebih sibuk yang kayak, oh kamu orang Batak, kok kamu pakai tato? Gitu. Kamu perempuan, kenapa kamu ngapain jam 2 malam? Kamu cantik loh, kenapa? Dia kan ditanya kerja apa gitu. Dia bilang saya tukang parkir di Indomaret di Depok gitu. Terus dia bilang, kamu perempuan, kamu cantik-cantik kok jadi tukang parkir sih. Jadi aparat penegak hukum dari tingkat penangkapan hingga persidangan gitu ya, memang udah menciptakan stigmanya sendiri, menciptakan diskriminasinya sendiri. Jadi kita mau ngomong ABCD, bilang dia adalah pendidikan rendah, di rumahnya nggak aman dan segala macam, itu mental di hakim. Dia lebih sibuk, yang kayak gini-gini tuh lebih menarik. Bahkan hakim tidak memposisikan, dan hakim secara eksplisit bilang, hakim tidak memposisikan sebagai orang yang harus secara adil melihat konstruksi permasalahan ini ya, tapi dia lebih bilang kayak, kebetulan hakim salah satu ada Batak dan dia Batak gitu, dia bilang, aku ini mamamu. Biasnya, hakim punya bias di situ. Aku ini mamamu. Kamu itu orang Batak, bukan orang Bali yang seniman. Kamu ngapain pakai tato? Kalau marah nggak usah nyakitin diri sendiri.
Jadi di perspektif hakim adalah ketika kamu NATO, kamu nyakitin diri sendiri adalah bentuk kemarahanmu gitu. Kalau udah di posisi kayak gitu, dia udah males duluan dong mau ngaku apa yang terjadi sama dirinya. Karena dia ngerasa mau ngomong apapun dia pasti salah. Ketika kita bicara perempuan dan kita bicara narkotika, status pernikahan, status ekonomi, status pendidikan, itu stigma dan diskriminasi yang terus berkelanjutan sampai tingkat persidangan. Bahkan mungkin di lapas juga ada kelas-kelasnya nih. Nah, lalu kalau di dalam lapas itu, dalam sistem pemenjaraan itu, tadi sempat disampaikan Mbak Kiki juga soal bagaimana bentuk realisasi pemenuhan hak-hak, khususnya atas kesehatan ya. Tapi secara, ini masih berkaitan sama Mbak Zabrina tadi, soal Mbak Zabrina menyampaikan ada Mandela Rules atau standar minimumnya gitu ya, aturan minimumnya dalam pemenuhan haknya si narapidana. Itu dalam lapas yang selama ini Mbak Aisyah, Mbak Rosma, Mbak Kiki tahu itu seperti apa ya? Itu kan kalau kita bicara yang Mandela Rules, itu kan kita bicara dalam tataran ideal sekali. Indonesia sendiri punya aturan. Jadi kalau Mandela Rules kan bicara di St. Minimum Prison itu bicara kamu berhak atas udara yang segar, kamu berhak atas ruangan gitu-gitu ya. Boro-boro ngomong gitu. Jadi sebenarnya ini kejadian waktu kita beralih ke penyuluhan. Kita punya kegiatan rutin yang tiap bulan penyuluhan untuk tahanan yang belum disidang. Nah, karena sekarang suka campur, ada yang udah putus, udah dapet putusan atau belum, kita suka ngomongin hak, kita suka ngomongin ini. Nah, saya juga agak dilema buat ngomongin itu sebenarnya. Karena itu jauh dari standar, dan aturan hak yang diatur di Indonesia itu juga standar sekali gitu. Minim banget. Yang minim aja itu nggak sampai ke situ. Bahkan kayak harus bayar air per bulannya, misalnya 30.000 per bulan, ada yang kayak gitu. Sanitasinya rendah dan segala macamnya. Per kamar isinya misalnya 20 orang. Dan kemudian sebenarnya ada pemisahan, misalnya yang kayak Oda gitu ya, dipisahin kamarnya sendiri. Tapi tidak lantas mendapatkan, ketika kamu ngaku punya masalah kesehatan, oke, kamu dapat pemisahan. Terus selanjutnya apa? Itu enggak juga. Karena ada, sempat kami punya klien, dia memang punya masalah kejiwaan, dan dia biasanya secara rutin ke psikiater. Cuman karena dia masuk ke dalam, dia susah. Sampai akhirnya sudah benar-benar parah karena tuntutannya dia tinggi, dan dia ngerasa suaranya jaksa selalu ada di telinganya dia, dan dia punya keinginan untuk bunuh diri datang lagi. Akhirnya pihak lapas bergerak untuk mendatangkan psikiaternya dia. Tapi sekali lagi, kalau dia di luar lapas, dia bisa pakai BPJS buat bayar. Di dalam BPJS itu nggak berlaku, tapi mungkin Mbak Fiski nanti bisa ngomong lebih lanjut. BPJS nggak berlaku, udah BPJS nggak berlaku, harganya jadi 2 kali lipat. Jadi kayak obat yang biasanya harga 40.000, dia harus bayar 200. Jadi kayak kamu mau ngeluarin uang banyak untuk hakmu dapat, kamu untuk ngeluarin uang banyak untuk kebutuhan kesehatanmu, atau kamu diem aja menderita sendirian tanpa diapa-apain. Karena memang kalau bilang efek pemenjaraan ada fisik dan mental ya. Orang selalu nganggap sakit itu ya fisik. Dan kalau sakit mental, kalau nggak kelihatan, kamu dianggap baik-baik aja. Dan tingkat kesadaran ini di lapas itu rendah sekali. Pun mereka tahu bahwa efek pemenjaraan itu mereka jenuh, nggak ketemu keluarga, mereka tahu. Tapi setelah mereka tahu ngapain? Mereka selalu bilang nggak ada anggaran buat dokter untuk melihat. Ya udah kami kasih, boleh nggak kami bawa dokter psikiater ke dalam gitu. Tapi ketika kita punya opsi itu juga bukan berarti diizinin. Jadi memang dilematis sekali. Memang kalau lapas Perempuan Semarang sih sebenarnya kalau saya lihat ya, lapas Perempuan Semarang itu sudah merupakan lapas percontohan ya di Indonesia. Tapi kondisinya pun masih seperti itu. Misalnya di klinik lapas sendiri tidak memiliki dokter umum. Ya, di situ hanya ada satu dokter, itu pun hanya dokter gigi. Yang dia kemudian dipaksa kan, kalau dalam tanda kutip, untuk menangani penyakit-penyakit yang bukan faknya sesungguhnya. Gitu kan. Dan teman-teman pasti bisa membayangkan apa yang terjadi ya. Kalau di sana sakitnya sesek atau masuk angin atau apa gitu, nanti obatnya sama semua ya, seperti itu contohnya. Jadi memang karena petugas kesehatan di sana memang kurang memadai. Di sana hanya ada satu dokter gigi, satu bidan, dan 2 perawat. Saya langsung aja ke Mbak Rosma. Itu gimana Mbak, lapas percontohan di Semarang aja seperti ini? Mau bilang Mandela Rules gitu kan, yang sanitasi harus bagus, dan makannya aja deh pikirin gitu, nggak usah bagus-bagus, makannya aja dulu gitu, makanan WBP-nya dibagusin. Sedih kalau misalnya ngelihatnya gitu, di beberapa lapas juga makanannya, apalagi di lapas Semarang itu kan lapas khusus perempuan ya. Ini kalau kita compare lagi ke lapas yang perempuan dan laki-laki ada di dalam satu lapas itu gitu, itu lebih parah lagi kondisinya. Ya betul gitu, obat satu itu yang warna kuning itu buat semua macam penyakit. Obat sakit, mau sakit apa, sakit gigi, sakit
tanu kali bisa sembuh itu di situ pakai obat itu gitu. Ya apalagi dengan teman-teman gitu kan, ART itu kan sebenarnya gratis, tapi kan untuk mendapatkan itu kadang beberapa lapas kan harus ambil di rumah sakit luar gitu. Itu ada biayanya gitu. Jadi sebenarnya sih skema BPJS tuh nggak berlaku di lapas, tapi ada di Bandung bisa mengajukan itu. Jadi kayak semacam BPJS gitu, tapi hanya berlaku ketika si WBP itu ada di dalam penjara. Setelah keluar dari penjara itu udah nggak berlaku lagi kartunya. Jadi memang ada beberapa yang sudah mengakomodir, ada juga yang tidak, makanannya ada yang bagus. Tapi sih kalau dilihat, kalau di luar gitu kan suka ketemu sama ibu-ibu lapas, ketemu di forum di luar gitu. Makanannya udah bagus, ikan, daging gitu kan. Saya sih belum melihat langsung, tapi ketika jadi warga binaan dulu, ada sih memang daging cuman segini kali ini. Itu aja sih Mas, memang untuk standar kesehatan, jangankan untuk standar sanitasi, lingkungan yang bersih, air yang bersih gitu kan, itu masih jauh karena memang kondisi lapasnya juga masih banyak yang over capacity. Walaupun sekarang sudah banyak yang dipulangkan gitu karena COVID, tapi kan kepolisian tetap melakukan penangkapan. Jadi itu, untuk seperti yang tadi Aisyah bilang, Mandela Rules itu benar-benar utopia gitu, sebuah bayangan di masa udah wah banget gitu. Ada pertanyaan berikutnya nih Mbak dari Mas Sudarwanto, untuk PKBI dan juga untuk semuanya sih. Pertama untuk PKBI terkait program yang perlu ditingkatkan di LPP. Terus juga untuk Mbak Rosma, gerakan-gerakan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan aksi dalam rangka advokasi khususnya pelayanan dan mewujudkan yang itu tadi, hukum yang secara konsep, secara tertulis itu kelihatannya humanis, tapi pelaksanaannya itu. Nanti Mbak Aisyah juga silakan mengomentari. Mbak Kiki dulu silakan. Sebenarnya untuk program, kami memang COVID ini yang menjadi masalah ya. Sebenarnya program yang paling dibutuhkan untuk saat ini memang edukasi untuk teman-teman WBB terutama. Karena memang kesadaran gitu kan terkait dengan kebersihan personal kayak gitu, kemudian terkait kesehatan reproduksi itu masih sangat minim. Mereka awalnya masih malu-malu, masih menganggap bahwa isu tentang HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian isu tentang GBV ya, itu masih merupakan sesuatu yang mewah bagi mereka. GBV ini gender based violence ya, kekerasan berbasis gender ya. Oke, silakan. Jadi ketika kita berdiskusi gitu kayak sharing tentang hak kesehatan seksual reproduksi, mereka sempat kaget juga, oh ada ya, kita memiliki hak-hak itu ya. Ketika kita nyoba berbicara tentang gender, ya itu juga ternyata pemahaman mereka masih sangat kurang ya, apalagi ke kekerasan berbasis gendernya. Dan itu ternyata tidak hanya di warga binaannya, tetapi sampai di petugasnya pun juga sangat minim gitu, sehingga dukungan support dari lapas sendiri pun juga sangat minim awalnya. Mereka lebih fokus untuk pelatihan edukasi yang kaitannya dengan hard skill dan bukan soft skill. Jadi kalau ada kegiatan lain, program lain yang kaitannya dengan hard skill itu akan didulukan. Yang soft skill nanti dulu deh, nunggu jadwal kosong misalnya, seperti itu. Lanjut ke Mbak Rosma terkait saat ini di kawan-kawan aksi itu gimana nih pelayanan dan bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan untuk mewujudkan hukum yang humanis. Aksi sendiri bersama programnya para regal dan perempuan pengguna nafsa, penguatan leader dan champion. Sebenarnya kita punya program perempuan namanya leader dan champion, penguatan bagi kelompok perempuan dan transpuan pengguna nafsa, memberikan edukasi kepada mereka, edukasi tentang hukum dan HAM, terus edukasi tentang kekerasan, edukasi tentang gender. Berharap mereka bisa aplikasikan ini ke kelompoknya di wilayahnya masing-masing, karena kelompok ini di wilayah Jabodetabek, jadi berharap si leader dan champion ini bisa memberikan informasi yang mereka dapatkan ke kelompoknya di wilayahnya masing-masing. Misalnya leader dan champion di Bekasi, dia bisa memberikan informasi kepada teman-temannya di Bekasi, yang di Bogor bisa memberikan informasi. Melalui kerja-kerja para regal, sebenarnya kami juga sudah mampu membantu teman-teman yang berhadapan dengan hukum, gitu. Tidak harus dipenjara, tapi mereka juga akhirnya bisa di-refer
ke rehabilitasi, dirujuk ke rehabilitasi gitu kan. Apa sih yang dilakukan saat ini? Kami melakukan pendokumentasian dan pendataan yang tujuannya adalah supaya data-data kekerasan dan semua terkait pengguna nafsa yang berhadapan dengan hukum gitu bisa tertulis, bisa terdata dengan baik. Apa yang bisa diaplikasikan ke wilayah lainnya gitu. Mari kita sama-sama membuat pendokumentasian kasus gitu. Karena ini penting sekali gitu dilakukan. Kalau misalnya datanya hanya dari Kota Bogor atau beberapa kota saja, sepertinya itu akan sulit gitu. Tapi kalau semua wilayah gitu di Indonesia ini melakukan pendataan, pendokumentasian, kasus-kasus yang ada di lapangan terkait penangkapan terhadap pengguna nafsa gitu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasa. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin berkontribusi bisa banget ini menghubungi Mbak Rosma, Mbak Kiki, Mbak Aisyah juga ya. Mbak Zariko ini bertanya tentang bagaimana tindak lanjut dari aparat gitu, aparat penegak hukum di pengadilan. Ketika si terdakwa itu mengungkapkan kekerasan atau jujur nih daripada yang dialami. Beberapa itu berefek banyak di putusan hukum. Banyak tuh dalam artian tuntutannya berapa, terus hakim mutusnya lebih dari setengahnya. Misalnya 13, hakim 5 atau 4 gitu ya. Kalau nggak salah ingat gitu ya. Tapi itu berefek. Tapi ada juga yang nggak ngefek apapun. Bahkan kalau memang kita bilang itu melakukan kekerasan dan kita bilang karena itu dilakukan dengan penyiksaan, kami melakukan pencabutan bukti acara BAP-nya. Kita mau cabut itu. Kadang hakim memperbolehkan. Dalam artian hakim menyetujui bahwa itu mungkin BAP mungkin nggak bisa dicabut, tapi kita akan mendengarkan dan mempertimbangkan kekerasan yang dialami. Tapi sekali lagi itu tergantung, sebenarnya kita kan menceritakan ini untuk mengajak teman untuk kita sama-sama punya simpati ya, atau kesensitifan bersama di isu ini. Tapi kita juga pengen bilang bahwa di sini kita juga setengah putus asa. Kayaknya dari tadi kita ngejawab, kalau dilihat dari pola-pola pertanyaan tadi kita ngejawab tuh kayaknya kita nggak punya harapan apapun. Tapi memang sekali lagi kalau di aparat penegak hukum itu tergantung pribadinya. Dalam artian reformasi hukum ini tidak bergantung pada lembaga. Itu pribadinya sendiri, inisiatif hakimnya yang untuk melakukan pembelajaran, penambahan ilmu dan segala macam sehingga itu berefek bagaimana dalam dia membangun pertimbangan hukum. Kalau selama ini yang Mbak Aisyah tahu ya, ketika mengikuti proses pengadilan gitu, pengadilannya sendiri itu bagaimana ketika si terdakwa nih, misalnya perempuan gitu, cerita dia bahwa kemarin saya seperti ini kan oleh oknum polisi. Apakah itu akhirnya memperingan dakwaannya atau gimana jadinya? Kalau di kasus Mary itu tidak berefek apapun, dia tetap dipidana mati. Itu yang memang di tingkat kepolisian ya. Jadi nggak semua kasus, karena kita nggak sensitif gender sih. Karena nggak sensitif gender, isu-isu yang kayak gini nggak selalu di-address gitu, sekalipun kita ngomong berkali-kali. Dan seperti yang saya sebutin sebelumnya, bahwa itu kan sebenarnya kita harus bicara reformasi lembaga hukum secara keseluruhan gitu. Tapi inisiatif untuk melakukan perubahan itu kembali pada masing-masing pribadi. Itu yang bikin agak setengah putus asa sih Mas. Jadi itu kenapa kita selalu bilang bahwa putusan hakim tuh nggak bisa terprediksi gitu, unpredictable, karena ya itu tergantung kamu berhadapan dengan siapa di persidangan, kamu didengar nggak omongannya. Itu yang di tingkat kepolisian, itu yang di tingkat kepolisian aja nggak didengar, apalagi yang memang dia faktor kekerasan itu menjadi pemicunya. Jadi bukan di tingkat kepolisiannya, emang karena catatannya dia yang banyak sehingga dia rentan gitu. Itu semakin sulit lagi buat ngomong itu. Bahkan aparat penegak hukum akan bilang ini nggak ada hubungannya dengan perkaranya gitu. Jadi sebenarnya kita kalau ngomong dan ditanya dalam tataran ideal gitu ya, kita sendiri juga sempat sering yang kayak ngerasa putus asa. Dalam artian kita bilang aturannya ada tapi mentok, aturannya ada tapi nanggung. Jadi yang kita selalu mentok di tengah, putus asa gitu. Jadi kayak kita udah ngomong ABC, kira-kira didengerin nggak ya? Kadang ada yang kita nggak ngomong banyak, tapi memang kan hakimnya memang punya sensitivitas dan dia mau dengerin, itu dipertimbangin. Ada yang ngomongnya udah busa-busa, ngadirin ahli segala macam, tapi emang karena dianya bebal, ya udah nggak ngefek apapun. Terima kasih Mbak Rosma, Mbak Aisyah, dan Mbak Kiki juga atas sharingnya, diskusinya kita siang sampai sore hari ini. Dan tentunya untuk mewujudkan itu tadi sistem peradilan yang lebih humanis, lebih manusiawi, bisa jadi seperti yang Mbak Rosma bilang, penjara bukan solusi. Masih banyak solusi yang lain dan itu tentunya butuh dukungan dari teman-teman semua dan masyarakat secara luas. Jadi
tetap sebarkan informasi-informasi baik, dan apa ilmu yang teman-teman dapat di sesi ini silakan disebar dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih inklusif dan lebih baik lagi.